Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Risto Saragi dari kelas TI F23 dengan NIM 2305 1204 205. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan firewall di Mikrotik dengan menggunakan JNS3. Baik, di sini bisa kita lihat kalau topologi yang diberikan adalah seperti ini, yakni menggunakan cloud, lalu menggunakan dua switch, menggunakan satu router, lalu menggunakan dua PC. Baik, saya akan beralih ke JNS3 saya. Di sini saya sudah membuat topologinya yang menggunakan internet, dua switch, satu router, dan dua PC. Di sini bisa langsung saja kita start. Nah, baik, ini posisinya sudah saya start ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi IP address untuk kedua PC. Jadi caranya adalah kita masuk ke network connection, lalu pilih local area net connection, properties, lalu di internet protocol. Nah, di sini untuk PC1, jadi sebenarnya tampilan awalnya tadi itu seperti ini teman-teman. Jadi obtain an IP address automatically dan obtain DNS server address automatically. Tapi untuk konfigurasinya kita secara manual. Di sini kita pilih use the following IP address. Lalu juga untuk DNS-nya kita pilih bagian bawahnya, yakni use the following DNS server address. Nah, untuk PC1 kita gunakan IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 192.168.1.254. Dan pada bagian DNS server address-nya kita gunakan sama dengan default gateway-nya 192.168.1.254. Lalu kita oke. Nah, lalu untuk PC2-nya kita masuk ke local area connection lagi, properties, lalu pada bagian ini kita masuk ke internet. Nah, lalu sama seperti tadi, cuman hanya bedanya terdapat pada IP address-nya. Kalau tadi PC1 192.168.1.1, kalau di PC2 kita gunakan 192.168.1.2. Lalu untuk subnet mask sama 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.1.254 dan preferred DNS servernya 192.168.1.254. Baik, jika sudah kita oke saja. Lalu ini sudah bisa kita close. Nah, lalu untuk mengecek kalau kedua PC sudah tersambung atau belum, kita masuk saja ke command Chrome. Lalu kita akan ping kedua PC. Kita coba dari PC1 ke PC2, ping. Kita arahkan ke IP address-nya PC2, 1.2. Nah, di sini terlihat kalau kita berhasil mendapat reply dari PC2. Coba kita ping dari PC2 PC1, ping 92.168.1. Di sini juga dari PC2 kita berhasil mendapat reply dari PC1 dan ini menandakan bahwa PC1 dan PC2 saling terhubung. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngeping ke Google. Saya akan mencoba dulu. Ping google.co.co.it. Nah, di sini terlihat kalau seandainya ping request-nya ini tidak ditemukan karena kita belum menyeting PC1 kita ini dan PC2 kita ini untuk bisa memping sampai ke Google. Jadi langkah selanjutnya adalah
kita akan masuk ke Winbox. Nah, di sini ke Winbox. Nah, di sini kita klik titik 3 dan di sini kita bisa langsung klik saja di sini, lalu kita connect. Nah, setelah masuk ke sini, langkah selanjutnya adalah kita pilih IP, lalu addresses. Nah, di sini kita tambahkan, lalu kita masukkan 192.168.1.254/24. Lalu untuk interface-nya kita pilih Ether 2, lalu kita apply dan oke. Sudah. Sekarang saya akan coba untuk nge-ping ke 254, apakah bisa? Oke, ini aja. 254. Benar 254. Dan di sini kita berhasil nge-ping ke 192.168.1.254. Nah, lalu kita akan coba untuk konfigurasi di DHCP client pada Mikrotik-nya. Kita masuk lagi ke Winbox-nya. Lalu kita masuk ke IP lagi, lalu kita pilih DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan, lalu pada interface-nya kita pilih Ether 1 sebagai interface, lalu sebenarnya seperti ini sudah cukup settingannya, lalu kita apply dan kita oke. Nah, di sini statusnya harusnya statusnya adalah bound, tapi di sini bisa searching. Jadi kita akan ubah dulu di VirtualBox-nya. Router, lalu settings, network. Nah, di adapter satunya, ini kan yang menghubungkan dengan cloud di adapter satunya ini. Nah, jadi kita akan mengubah untuk di sininya di adapter satunya kita akan ubah menjadi bridge adapter. Lalu kita oke. Dan seharusnya nanti statusnya bakal berubah menjadi bound. Nah, baik, di sini statusnya sudah bound. Jadi status bound ini menunjukkan kalau router sudah mendapatkan IP dari DHCP server penyedia internet. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan DNS di Mikrotik-nya. Kita akan ke IP, lalu ke DNS. Nah, di sini kita bisa centang allow remote request-nya. Lalu kita apply dan oke. Nah, jadi kenapa ini harus dicentang? Ini bertujuan agar Mikrotik-nya bisa bertindak sebagai DNS server bagi klien di jaringan lokal. Oke. Setelah itu kita akan mengaktifkan NAT untuk akses internetnya. Kita masuk lagi ke IP, lalu ke firewall, dan masuk ke NAT di sini. Lalu kita tambahkan rule baru. Nah, di sini kita untuk chain-nya kita pilih SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya kita pilih Ether 1. Lalu untuk action-nya kita pilih Masquerade. Lalu kita apply dan oke. Nah, kenapa pakai Masquerade? Masquerade ini digunakan untuk menyembunyikan IP lokal agar terlihat sebagai satu IP public saat mengakses internet. Baik, sekarang kita akan coba untuk menguji koneksi ke internetnya karena kita sudah settingannya. Kita akan coba untuk men-ping ke Google dari PC. Kita akan coba ping Google. Nah, di sini bisa dilihat kalau kita berhasil mendapat reply dari Google yang menandakan kita berhasil menghubungkan PC kita dengan Google. Lalu kita coba di PC 2 apa bisa. Nah, di sini juga sama ya, berhasil ya. Sekarang saya akan coba untuk masuk ke internet. Saya akan coba buka di Mozilla Firefox.
Sini saya ketikkan lagi google.co.id, bisa. Dan di sini terlihat kalau kita berhasil masuk ke Google. Nah, untuk Mozilla Firefox di PC 2 akan kita coba google.co.id, bisa. Dan sama ya, sudah berhasil terhubung dengan internet. Nah, lalu kita akan mencoba untuk menerapkan firewall, kita akan memblokir akses ke google.co.id di PC 2. Jadi kita akan mengatur nanti di PC 1, kita akan memblokir PC 2 ini agar nggak bisa mengakses google.co.id. Kita masuk lagi ke Winbox-nya. Nah, lalu kita masuk ke filter rules. Jadi kita akan menambahkan beberapa aturan. Ada jaringan di PC 2 ini. Jadi kita tambahkan rules baru. Lalu untuk chain-nya kita pilih forward. Lalu untuk SRC address-nya kita masukkan PC 2, 168.1.2. Nah, lalu untuk protokolnya kita pilih NAN TCP, ini kalau kita klik juga langsung 6. Lalu untuk DST port-nya kita kita ketikkan 80,443. 80,443. Lalu untuk action-nya kita pilih yang drop agar nanti, eee, protokol-protokol dan port yang ada di sini tidak bisa diakses oleh PC 2. Baik, lalu kita apply, kita oke. Saya akan coba lagi untuk di command prompt-nya, saya akan coba google.co.id lagi. Nah, di sini terlihat kalau kita masih bisa mendapat reply dari Google, kita masih bisa terhubung dengan Google melalui CMD, tapi kalau seandainya dari Mozilla-nya apakah bisa? Nah, di sini terlihat kalau loading-nya lama, tidak seperti di awal tadi yang kita bisa langsung cepat munculnya. Nah, di sini bisa terlihat kalau seandainya, eee, PC 2 tidak bisa terhubung dengan Google melalui Mozilla Firefox. Ini kenapa di CMD bisa, tapi di Mozilla tidak bisa? Ini karena ping ini menggunakan ICMP, maaf, ini karena ping menggunakan ICMP, sedangkan browser menggunakan HTTP atau HTTPS, port 80,443. Nah, baik sekarang, ini kan tadi kita ngeblokir di Mozilla saja. Sekarang saya akan mencoba untuk memblokir untuk semua akses, baik di CMD maupun di Mozilla-nya agar tidak bisa ke Google. Saya akan coba tambahkan rule baru. Di sini saya forward, SRC address-nya 192.168.1.2. Lalu kita untuk action-nya kita pilih drop, lalu kita apply dan oke. Nah, untuk yang rule pertamanya saya nonaktifkan dulu. Baik, lalu di sini akan saya coba ping lagi ke Google-nya apakah bisa. Nah, di sini terlihat kalau ping-nya itu agak lama dan ya hasilnya request timeout. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mengecek secara real time ping-nya. Saya akan menambahkan minte agar ping-nya itu bisa berjalan terus. Dari tadi kan hanya 3 atau 4 kali. Jadi saya akan mencoba agar ping-nya berjalan terus. Lalu saya akan mencoba untuk mematikan dan menyalakan di PC satunya. Sehingga kita bisa melihat perbedaannya. Jadi di PC ininya, di PC satunya akan saya coba nonaktifkan dulu. Ini harusnya di PC 2 ini dia bisa mengakses google.co.id. Nah, bisa dilihat kalau PC 2-nya berhasil mendapat reply dari google.co.id. Bagaimana kalau saya aktifkan, eee, rule-nya, saya batasi. Nah, di sini sudah aktif dan terlihat kalau dia berhenti sebentar dan hasilnya adalah request timeout. Ini dikarenakan kita kita kembali menerapkan membatasi protokol-protokol pada PC 2 ini sehingga tidak bisa sampai ke Google. Kalau saya start lagi, kalau saya nonaktifkan lagi rule-nya, nah di sini terlihat kalau
PC2-nya bisa kembali mendapat reply dari Google lagi. Baik, di sini saya perhatikan untuk ping-nya. Nah, tapi pada posisi seperti ini, PC2 ini masih bisa melihat, router-nya. Jadi kalau dia mengetikkan seperti ini, 04.192.168.1.1204. Nah nah ini, user di PC2 ini bisa ngelihat, router-nya. Jadi dia bisa ngelihat apa aja settingan di router-nya, terus kayak firewall-nya dia bisa ngeliat juga, oh ternyata pisahnya seperti ini, di otak-atik seperti ini, dan dia juga bisa mengotak-atik dari sini. Nah, jadi kita akan mencoba untuk memblokir akses di PC2 agar tidak bisa masuk ke settingan router-nya, agar dia tidak bisa mengakses settingan router-nya. Jadi caranya adalah, kita tambahkan rule-rule lagi, lalu kita untuk chain-nya kita pilih yang input. Nah, lalu untuk action-nya, maaf, untuk interface-nya kita pilih Ether 2, dan untuk action-nya kita pilih yang drop. Lalu kita apply dan oke. Nah, di sini saya akan coba mengecek lagi ke router-nya apakah bisa. Dan di sini terlihat kalau ke router-nya ini sudah tidak bisa ya. Sudah diblokir untuk akses ke router-nya, dan kalau kita biarkan lebih lama lagi maka hasilnya akan menunjukkan request timeout. Nah, tampilannya menunjukkan the connection has timeout. Ini menandakan kalau, servernya ini sudah coba me-request beberapa kali tapi tidak ada respon dari router-nya. Ini menandakan kalau kita berhasil menerapkan firewall untuk memblokir akses PC2 ke router. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan firewall di mikrotik pada JNS3. Terima kasih.